Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya menyapa semua umat Tuhan, orang percaya yang sedang berada di rumah kita masing-masing. Terkait dengan situasi yang tidak kondusif dan juga terkait dengan himbauan pemerintah mengenai situasi yang sedang kita alami, yaitu bagaimana untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, tentu ini adalah hal yang baik, himbauan pemerintah memikirkan bukan saja situasi negara, tetapi juga memikirkan pribadi demi pribadi yang ada di negara ini. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang tentunya saya berharap kita kembali dikuatkan, kita diteguhkan dalam menghadapi situasi yang kurang baik ini. Nah, renungan saat ini saya beri judul Tetap Teguh di Tengah Situasi Buruk. Ya. Tentu situasi ini tidak ada orang yang menyukai atau menyenanginya. Ya. Tidak ada orang yang menginginkan kejadian ini, bahkan saya secara pribadi. Tetapi kita harus memahami juga bahwa keadaan dunia memang bisa saja berubah-ubah. Keadaan sekeliling kita bisa berubah-ubah. Ya. Dan perubahan ini begitu cepat, dan bahkan kita sendiri mungkin tidak pernah memprediksi akan kejadian-kejadian seperti ini, atau mungkin kejadian-kejadian buruk yang pernah kita lihat atau mungkin kita pernah saksikan. Nah, tentu kita melihat bahwa apa yang kita alami saat ini memang adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak bisa dikatakan juga hal-hal peristiwa yang biasa. Ini adalah sebuah situasi yang atau sesuatu yang bersifat extraordinary, karena hampir melumpuhkan semua sektor kehidupan kita, baik itu formal dan informal, ya, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, memang keadaan seperti ini akan terus terjadi, ya. Tetapi sebagai orang percaya, tentunya kita harus memahami bahwa situasi ini akan terus terjadi sepanjang masa, sepanjang kehidupan. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya selalu siap dan berjaga-jaga sepanjang hidup. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa situasi yang tidak menyenangkan dan buruk seperti ini bisa terjadi kapan saja. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita sebuah warning dan juga sebagai sebuah nasihat. Bagaimana ketika hal-hal ini terjadi, kita tentunya tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar iman percaya, atau bahkan mungkin kita hilang pengharapan. Nah, kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-41, 26 ayat 41. Di situ firman Tuhan berbunyi, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya. Nah, di sini Tuhan menyampaikan kepada murid-murid, yaitu kepada Petrus dan kedua anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes, bahwa harus berjaga-jaga. Tentunya ada situasi-situasi yang seperti saat ini, situasi-situasi yang tidak terduga. Ya. Inilah yang mungkin akan bisa menggiring kita masuk kepada sebuah pencobaan. Ya. Nah, di dalam pencobaan ini tentu ada sebuah godaan-godaan yang menguji kita dan juga mencoba kita, apakah kita tetap pada prinsip kita atau kita melakukan apa yang diinginkan oleh si jahat atau iblis. Bagaimana pentingnya untuk berjaga-jaga? Artinya tidak harus menunggu situasi dulu baru berjaga-jaga. Tentu orang yang berjaga-jaga akan lebih sigap daripada orang yang tidak berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga di sini adalah
bagaimana kita melihat sebuah situasi, ya. Bagaimana kita melihat secara seksama, ya, sekeliling kita. Itu yang dikatakan berjaga-jaga, ya. Mengamati dengan sesama, dengan seksama situasi yang kita sedang atau sekeliling kita, ya. Dikatakan dalam bahasa Inggris, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Nah, di sini kita memahami bahwa Tuhan Yesus memberikan kita warning agar kita tidak masuk, ya, bahasa Alkitab jatuh. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya adalah kata enter itu adalah sebuah kata yang mencerminkan di situ ada satu tindakan secara sengaja. Ya. Kalau jatuh, kita bisa terjatuh karena kesalahan kekeliruan kita atau akibat dari orang lain atau sesuatu yang di luar dari diri kita. Tetapi kata eser komai ini menunjukkan ada satu tindakan dari diri kita sendiri untuk kita masuk, ya, seperti masuk ke dalam sebuah perangkap. Tentu kita harus berjaga-jaga, berdoa agar tidak masuk, ya. Nah, hal ini disampaikan kepada Tuhan Yesus, ya, karena ada cerita yang sebelumnya bagaimana Petrus dengan gagah berani, ya, ingin membela Tuhan Yesus. Bahkan dia mengatakan di ayat yang ke-35, bahkan dia juga rela mati untuk membela Tuhan Yesus, dan juga murid-murid yang lain mengatakan demikian. Nah, tentunya Yesus mengetahui, ya, kepribadian atau watak dari murid-muridnya. Nah, kita harus melihat bagaimana di dalam konteks berbicara Tuhan Yesus ini, dia memberikan catatan kaki, ya. Catatan kakinya adalah roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan spirit is willing, ya, roh penurut. Artinya roh itu mudah untuk dibimbing atau diarahkan, ya. Nah, willing spirit dari Petrus itu ada di ayat ke-35, ya. Dengan roh yang menyala-nyala dia mengatakan dia akan membela gurunya, bahkan siap mati. Tetapi willing spirit ini kadang-kadang tidak sinkron dengan daging kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, makanya kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa, ya. Artinya berjaga-jaga, memahami, mencermati situasi yang sedang berkembang. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan, ya, memohon pimpinannya, memohon kekuatannya, dan memohon Roh Kudusnya menuntun kita. Nah, jika kita melakukan hal ini, tentu kita dapat mensinkronkan antara willing spirit kita, roh yang penurut dalam diri kita, dengan keadaan daging kita, ya. Sebab pada saat itu Petrus juga tidak mengalami sesuatu yang sinkron antara roh dari yang ada di dalam dirinya dan juga sifat kedagingannya. Karena di awal dia sangat luar biasa dengan roh yang menyala-nyala. Tetapi ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-69, ya, bagaimana di situ Petrus menyangkali Tuhan Yesus, ya. Dari yang pertama ingin membela, bahkan rela mati. Kemudian di ayat 69 dia menyangkali Tuhan Yesus, bahkan mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, inilah sifat kedagingan, karena ada sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan bahwa Petrus takut
dia akan mati atau dia akan ditangkap. Nah, jika seseorang sedang dalam keadaan lapar, tidak memiliki makanan, tidak memiliki uang, tentu pencobaannya di sini adalah bukan rasa laparnya, tetapi pencobaan orang lapar tidak memiliki uang dan tidak memiliki makanan adalah apakah dia akan mendapatkan makanan dengan cara yang benar atau baik, ataukah dia akan mencuri untuk dapat mendapatkan makanan. Nah, jadi pada saat itu Petrus pencobaannya adalah apakah dia akan tetap mengaku Yesus sebagai gurunya, apakah dia akan menyangkalinya. Itulah pencobaannya. Nah, kita juga memiliki sesuatu dalam diri kita. Apa yang menjadi pencobaan kita di tengah-tengah situasi ini? Rasa khawatirkah? Rasa takut? Atau kebimbangan? Tentu kita harus mengikuti petunjuk daripada Tuhan Yesus, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Sebab jika kita berjaga-jaga dan berdoa, roh kita penurut, kita akan juga menguasai keadaan daging kita. Daging ini selalu menyeret kita untuk kita memenuhi keinginan. Karena keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Tetapi jika kita menguasai kehidupan rohani kita, yaitu bagaimana roh kita bersinkronan dengan Roh Kudus, maka kita akan juga menguasai keinginan daging kita. Karena dengan berdoa, kita mampu menguasai daging kita. Dengan berjaga-jaga melihat situasi, bagaimana perubahan situasi ini, maka kita tahu akan bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan komando Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mungkin di dalam hati kita sedang merancangkan sesuatu yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang pada prakteknya kita sering gagal. Nah, bagaimana dalam menyikapi sebuah situasi, baik di situasi rumah tangga kita, situasi pekerjaan kita, bahkan situasi mungkin dalam pelayanan kita, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja. Di sana ada sebuah temptation, ada sebuah pencobaan, ada sebuah ujian, ada sebuah tes. Apakah kita akan melewati tes itu sesuai dengan kehendak roh, atau kita gagal karena kita mengikuti kemauan daging kita. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berjaga-jaga. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga, kita akan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menguasai situasi yang sedang berkembang saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.